wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, saudara-saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul di Masjid Sudes. Mudah-mudahan perkumpulan ini bisa menambah keimanan kita dan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pekan yang lalu sudah kita jelaskan berkenaan dengan arti tauhid rububiyah, pengertian tauhid rububiyah, dan tauhid rububiyah itu diakui oleh orang-orang musyrikin. Adapun orang yang mengingkari tauhid rububiyah, pada hati mereka pada dasarnya mengakui. Hanya mereka menolaknya itu karena dalam rangka sombong, mukabaratan, sombong. Insya Allah pada hari ini yang akan kita jelaskan pengertian Rob dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga gambaran umat-umat yang terdahulu yang salah dalam memahami Rob. Ya, Al-Faslus Tsani, pasal yang kedua. Mafhum kalimatir Rabbi fil Qur'ani was Sunnah wa tasawwuratil umamid dhallah. Mafhum itu artinya pengertian. Mafhumu pengertian kalimah kata ar-Rabbi ar-Rabb fil Qur'ani was Sunnah fi di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Wa tasawwurat pandangan atau gambaran al-umami ad-dhalah umat-umat yang sesat. Umam itu umat-umat, ad-dhalati yang sesat. Mafhumu kalimati Rabbi fil kitabi was Sunnah. Mafhumu pengertian kalimati Rabbi kata Rabb fil kitabi was Sunnah dalam kitab dan Sunnah. Ar-Rabbu fil asal, kata Rabb pada asalnya masdaru robba yarubbu, isim masdar dari fi'il robba yarubbu, bimakna artinya nasya'a syai'a min halin ila halit tamam. Nasya'a perkembangan, asyai'a sesuatu, min halin dari satu keadaan, ila halin kepada keadaan yang lain, ila halit tamam sampai sempurna. Jadi itu arti robba yarubbu, perkembangan sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain sampai sempurna, keadaannya jadi sempurna. Diurus, kalau diurus itu biasanya dari kecil berkembang jadi besar, akhirnya jadi dewasa dan seterusnya. Jadi diurus itu jadi artinya pengurusan. Tarbiyah itu mendidik dari yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Proses ya. Yuqalu rabbahu wa rabbabahu. Falaqdu rabbi, kata Rabb masdarun musta'arun lil fa'il, isim masdar yang digunakan bagi pelaku yang melakukan. Isim masdar tapi digunakan untuk yang melakukan. Robba itu jadi yang mengurus. Wala yuqalu ar-rabbu bil itlaqi illa lillah. Tidak dikatakan ar-rabb yang di mu'arrab yang ada alif lam sebelumnya. Ada robbun, ada ar-rabbu. Kalau rabbu ada alif lam berarti di ta'rif.
Itu namanya kalau ilmu nahwu itu kalau ada alif lam itu adalah ma'rifah, ya kan? Nah, ar-rabbu tidak dikatakan ar-rabbu bil itlaq secara umum illa lillah, kecuali milik Allah taala, kecuali untuk Allah taala. Al-mutakaffili bima yuslihu al-mawjudat, yang menjamin, al-mutakaffil itu yang menjamin, ya, bima yuslihu al-mawjudat, untuk memperbaiki, untuk mengurus al-mawjudat, semua yang ada di alam ini. Yang menjaminnya adalah ar-rabb. Ar-rabb itu siapa? Allah. Jadi tatkala ada kata-kata ar-rabb, maka secara umum kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh dikatakan secara umum kecuali hanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahwu qaulihi, contohnya firman Allah taala, Rabbil alamin, yang mengurus alam semesta alam. Yang mengurus semesta alam adalah Allah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin, pengurusmu dan pengurus bapak-bapak kamu yang dahulu. Berarti siapa itu? Allah secara mutlak. Tatkala ada Rabb, ya, yang dita'rif, yang ada alif lam, ya, atau diidofahkan, itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan, dan tidak dikatakan kepada selain Allah illa mudhafan mahdudan, kecuali yang disandarkan secara terbatas. Mudhafan itu yang disandarkan, mahdudan secara terbatas. Kama yuqalu, sebagaimana yang dikatakan Rabbud dar, pemilik rumah, pengurus rumah, wa rabbul farsi, pengurus kuda. Artinya sahibuha, yang memiliki kuda. Yang memiliki kuda Allah, yang mengurus rumah Allah bukan. Itu diidopatkan kepada yang terbatas, itu kepada orang yang mengurus rumah itu. Kalau secara umum Rabbul alamin itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, fi dhalatil ibil, yang kehilangan unta, hatta yajidaha rabbuha, sehingga yajidaha, mendapatkan unta, rabbuha, yang memiliki unta. Jadi rabbuha, rabbul ibil di sini adalah bukan Allah, tapi yang memiliki, pemilik unta. Itu namanya yang diidopatkan yang terbatas. Kalau secara umum tidak terbatas, itu hanya kepada Allah saja. Bisa dipahami itu secara bahasa, arti Rabb secara bahasa yang terdapat di dalam kitab dan sunnah. Fatabayyana bihadza anna kalimatar Rabbi, maka nampak bihadza, dengan hal ini, tabayyana, nampak jelas, bihadza, dengan ini, anna kalimatar Rabbi, bahwasanya kata ar-Rabb, tutlaqu 'ala Allah, secara mutlak kepada Allah, mu'arrafan, yang dita'rif, wa mudhafan, dan yang diidofahkan, yang disandarkan. Fayuqalu, maka dikatakan ar-Rabbu, au Rabbul alamin, au Rabbun nas. Ar-Rabbu itu Allah, Rabbul alamin yaitu Allah, Rabbun nas yaitu Allah juga. Wala tutlaqu kalimatur Rabbi, tidak diumumkan secara mutlak kalimat Rabb ala ghairillah, kepada selain Allah, illa mudhafah, kecuali disandarkan. Yang sandarannya itu secara terbatas. Mislu Rabbid dar, pemilik rumah, wa Rabbil manzil,
pemilik rumah juga, wa rabbil ibil, pemilik unta. Wa makna rabbil alamin, arti pengurus semesta alam, ai khaliquhum, yang menciptakan mereka, wa malikuhum, dan yang merajai mereka, wa muslihuhum, yang memperbaiki mereka, wa murabbihim, dan yang mengatur mereka, bini'amihi, dengan kenikmatan-kenikmatannya, wa biirsali rusulihi, dan dengan mengutus para utusannya, wa inzali kutubihi, dan menurunkan kitab-kitabnya, wa mujazihim ala a'malihim, wa mujazihim, dan yang membalas kepada mereka, ala a'malihim, sesuai amalan-amalan mereka. Gimana terjemahannya? Kesusul? Kesusul. Ya. Qala al-allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fa inna, maka sesungguhnya, ar-rububiyyata, kepengurusan itu, taqatadi, konsekuensinya atau menuntut, amrul ibadi, memerintahkan kepada para hamba, wa nahyahum, dan melarang para hamba, wa jazaa muhsinihim, dan membalas yang berbuat baik, bi ihsanihi, dengan kebaikannya, wa musiihim, dan membalas yang berbuat jelek, bi isaatihi, dengan kesalahannya. Hadhihi haqiqatur rububiyah, inilah hakikat kepengurusan, hakikat rububiyah. Jadi kepengurusan itu konsekuensinya berarti memerintahkan para hambanya, melarang para hambanya, membalas yang baik dengan kebaikan, dan membalas yang jelek dengan kejelekan. Itulah hakikat ar-rububiyah. Ya. Yang kedua, mafhum kalimatir rabbi fi tasawwuratil umamid dhalah. Sebelum dilanjutkan, ada kata-kata yang belum diartikan? Udah semuanya? Kalau Al-Qur'annya bisa dilihat di dalam terjemahan Al-Qur'an ya. Kalau ada yang dilewat dari Al-Qur'annya bisa dilihat di terjemahan Qur'an. Ya. Mafhum kalimatir rabb. Pengertian kata ar-rabb fi tasawwuratil umamid dhalah, dalam pandangan umat-umat yang sesat. Khalaqallahul khalqa, Allah menciptakan makhluk, mafturina ala tauhid, fitrahnya mereka itu berada di atas tauhid. Wa ma'rifatir rabbil khaliq, mengenal pengurus yang menciptakan, subhanahu, yang maha suci, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'rifatir rabbil khaliq, mengenal ar-rabbi al-khaliq, itu pengurus yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha, Allah telah menciptakan, allati fataran nas 'alaiha, yang Allah ciptakan di atas fitrah itu manusia, itu fitrah Allah, yang mana Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah itu, la tabdila li khalqillah. Ar-Rum ayat 30. Wa qala ta'ala, wa idh akhadha rabbuka min bani adama, ingatlah tatkala Rabbmu mengambil perjanjian, min bani Adam, dari anak Adam, min duhurihim, dari punggung mereka, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa ashhadahum, aku bersaksi kepada mereka, ala anfusihim, terhadap diri mereka, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Ya, ketika ada di punggung bapa mereka, Allah bersaksi kepada diri mereka, apakah aku ini Rabbmu? Qalu, mereka menjawab, bala, iya, syahidna,
kami bersaksi. Nah, di dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya fitrah di atas tauhid itu manusia itu fitrahnya itu berada di atas tauhid. Adapun syirik itu muncul setelahnya karena sebab lingkungan atau bapak yang mendidik anak-anaknya sehingga bisa jadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi oleh karena itu Syekh Shalih Fauzan di sini memberikan penjelasan fal iqraru bi rububiyyatillahi, maka mengakui kepengurusan Allah, wa tawajjuhu ilaihi wahda, dan mengarahkan kepada Allah saja, amrun fitri, perkara fitrah, wasyirku hadisun toriun, wasyiri kesirikan itu hadis baru, tori muncul, tori muncul, hadisun tori, syirik itu adalah baru, intinya begitu. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin, setiap anak, yuladu dilahirkan alal fitrah, di atas fitrah. Fa abawahu, maka bapaknya, yuhawwidani, yang membuat anak itu menjadi Yahudi, au yunasirani, atau menjadi Nasrani, Kristen, au yumajisanihi, atau menjadi orang Majusi. Falau khulliyal abdu, kalau hamba tersebut dibiarkan, wa fitratuhu, dan fitrahnya, kalau orang hamba itu dibiarkan sesuai dengan fitrahnya, latazaha ila tauhidi, tentu akan mengarah kepada tauhid, wa qabila, tentu akan menerima maja'at bihir rusul, apa yang dibawa oleh para utusan, wa nazalat bihil kutub, dan yang diturunkan dengannya beberapa kitab, wa dalat alaihil ayat al-kauniyah, dan yang ditunjukkan, dalat alaihi, yang ditunjukkan, al-ayatul kauniyah, ayat-ayat alam, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, yang menunjukkan bahwasanya alam semesta itu ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu mereka itu akan mengarahkan kepada tauhid dan mengakui adanya pencipta, gitu kan, dan akan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah. Itu fitrahnya seperti itu. Kalau seandainya dibiarkan fitrahnya tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang mendidik, tanpa yang dari sisi bi'ah, lingkungan, tentu bertauhid, tentu akan mengakui ketauhidan Allah dan juga mengakui akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin, akan tetapi, at-tarbiyatal munharifata, pendidikan yang menyimpang, wal bi'ah, lingkungan, al mulhidah, yang menyimpang juga, huma adalah allatani, kedua-duanya, tughayyirani, yang merubah, ittijahal maulud, pandangan yang dilahirkan, pandangan yang dilahirkan, pandangan seorang anak itu dilahirkan semuanya di atas fitrah, tapi anak jadi berubah itu disebabkan pendidikan yang menyimpang, lingkungan yang menyimpang juga. Wamin sama, oleh karena itu, yuqallidul auladu, anak-anak itu meniru atau mengikuti aba'ahum, bapak-bapak mereka, fid dalalati wal inhiraf, dalam kesesatan dan penyimpangan. Insyaallah sampai di situ bisa dipahami. Jadi kita dalam berdakwah itu mengingatkan fitrah yang pertama, ya, dalam mengingatkan kepada umat, kepada masyarakat dan lain sebagainya, itu karena pada dasarnya fitrah semuanya itu berada di atas fitrah. Kita hanya mengenalkan lagi, mengingatkan lagi kepada manusia itu fitrah mereka yang pada dasarnya sudah bersih, tinggal itu aja, dengan hati ke hati gitu.
jangan terlalu kencang-kencang ya. Antum juga misalnya udah pulang dari sini kan melihat kondisi penyimpangan di masyarakat, rileks ya, tapi punya tujuan untuk membenahi yang salah di umat ini gitu ya. Begitu. Rileks tapi pasti bisa mengubah, terutama anak ya, keluarga dulu terutama ya. Jadi kita sekarang karena kita udah mengerti, belajar di Masjid Sudes, udah aja langsung aja yang lain di cut termasuk istri kita, anak kita, nggak seperti itu. Tenang, dengan hikmah, dengan santun.